Nah, sekarang waktunya kita belajar tentang many-to-many relationship. Mungkin Anda sudah paham, atau jika Anda tidak paham, silahkan ulang-ulang bagaimana tentang one-to-many relationship. Karena ini sangat mudah untuk dipelajari untuk yang pertama kali. Namun sekarang agak advance sedikit, saya waktu pertama kali mempelajarinya agak bingung, dan saya berharap ketika misalnya saya mengajarkan ini kepada Anda mudah memahaminya, kan gitu. Nah, oleh karena itu di sini kita akan buat setiap post bisa mempunyai banyak tags, ya. Jika di sini kita hanya belongs to kategori, dan nantinya kita akan buat setiap post bisa mempunyai banyak tags, dan setiap tags bisa juga mempunyai banyak post. Itu yang disebut dengan many-to-many relationship. Nah, oleh karena itu sekarang silakan buka terminal Anda dan buat yang pertama adalah modelnya dan migrationnya. PHP, artisan, make model, tag, dan kita buat di sini -m untuk membuat migrationnya sekaligus. Kita enter, maka sekarang tags table sudah dibuat dan kita akan langsung isi field apa yang kita butuhkan. Kita akan lihat create tags table, dan ya kita akan masukkan di sini sama seperti kategori ya, string. Kita buat sini name, dan kita juga butuh slug di sini. Coba kita buat sini string slug. Dan sekarang kita akan migrate dia, PHP artisan migrate. Nah, sekarang mungkin Anda bertanya, jika tadi kita melakukan untuk post table-nya, kita tambahkan kategori ID field ke dalam post table, sehingga yang kita dapat adalah seperti ini. Namun berbeda dengan yang tags ini. Nah, di sini kita dituntut untuk membuat tabel baru yang namanya adalah post tag. Nah, kenapa namanya post tag? Karena dia, jika kita turut yang dianjurkan oleh Laravel, dia mengurutkan nama tabelnya itu dari alfabetnya gitu. Misalnya jika kita buat post tag, maka itu sudah benar. Tapi misalnya kita buat tag post, maka itu tidak benar. Karena yang pertama jika kita abjadnya A sampai Z, itu yang pertama adalah P, baru T. Nah, oleh karena itu, sekarang tugas kita adalah membuat tabel baru. So, kita buat di sini PHP artisan make migration create post tag table. Dan jika sudah, kita akan lihat dia ada di migration pastinya. Ya, di sini jika Anda lihat dia sudah menganggap bahwa ini adalah post tag table. Ya, kita bisa remove ID-nya sekaligus karena jujur saja kita tidak membutuhkannya. Dan begitu juga dengan timestamp-nya. Yang kita butuhkan di sini adalah relasi untuk post dan tag itu sendiri. Kita buat sini table for in ID, kita buat di sini tag ID. Dan kita copy dan paste, kita buat di sini post ID. Dan coba kita pindahkan dulu post ini ke atas biar supaya sama dengan nama tabelnya, post tag gitu. Dan sekarang tugas kita adalah membuatnya menjadi primary key. Antara kedua field ini tidak boleh sama. Misalnya satu-satu itu duplicate row-nya, itu tidak bisa. Maka kita buat di sini table primary, kita buat di sini array post ID dan juga tag ID. Jika sudah, sekarang kita bisa membuat langsung for n key-nya. Jadi nanti seandainya tag-nya dihapus ataupun post-nya dihapus, maka post tag ini juga terhapus untuk row-nya. Coba kita buat di sini table for in, kita buat di sini post ID, reference, kita buat di sini ID dan on post table, dan kita buat di sini on delete. Ketika misalnya post-nya dihapus, maka kita ingin dia cascade, ya. Dan kita copy dan kita paste di sini untuk tag juga. Di sini kita buat tags table. Tapi yang jelasnya jika Anda tidak tahu begini juga bisa. Tapi seandainya kita buat di sini constraint, kita buat di sini post dan kita copy dan kita paste di sini kita buat tags, itu sama saja hasilnya. Jadi saya akan mempraktekkan yang pertama itu adalah yang bawah ini. Jika sekarang kita misalnya buka terminal PHP artisan migrate. Ya, di error di sini saya yakin itu hanya karena di sini kita buat reference. Ya, coba kita buat di sini reference, bukan reference chat gitu. Kita buat reference. Tapi yang jelasnya jika kita migrate ini sekarang, ini tidak akan bisa. Ya, jika Anda lihat di sini post tag already exist katanya. Oleh karena itu kita akan hapus dulu secara manual dia. Ya, post tag ini kita delete. Dan sekarang jika kita command S biar supaya tersimpan. Nah, jika sudah, sekarang saya akan migrate dia kembali. PHP artisan migrate. Maka jika kita refresh dan jika kita lihat dia, dan untuk strukturnya pastinya di sini adalah post tag ID for in. Dan sekarang saya akan rollback dia. PHP artisan migrate rollback. Dan jika kita lihat dia, coba kita masukkan implementasikan yang kita lakukan tadi. Ini kita hapus dan coba kita buat di sini constraint, kita buat sini post. Dan kita buat juga di sini untuk constraint untuk tags-nya. Sekarang jika kita buat lagi PHP artisan migrate, maka dia sudah bisa. Kita refresh di database, maka di sini hasilnya sama saja. Dia tetap ada post tag ID for in ya.
Mungkin Anda bertanya, bagaimana cara mengatur relasinya? Kan gitu. Maka yang pertama, kita akan pergi ke tag model yang ada di sini. Nah, coba kita buat di sini. Public function, kita buat di sini post. Plural ya, karena kita di sini many to many. Tag mempunyai banyak post, dan nantinya post juga mempunyai banyak tags. Coba kita buat di sini return belongs to many. Kita target apa nama relasinya, itu adalah post class. Kita tidak perlu memberi parameter di sini karena Laravel juga sudah menganggap bahwa itu adalah post tag. Jadi tidak perlu dimasukkan, juga tidak ada masalah, kan gitu. Oke, sekarang saya akan lihat pada post model. Kita akan buat juga relasinya di sini. Public function tags return this belongs to many. Kita target modelnya tag class. Sama seperti yang kita lakukan di sini, kita tidak perlu menarget apa nama filenya karena kita sudah melakukan apa yang direkomendasikan oleh Laravel, yaitu adalah alphabetical order. Oke, kita buat di sini this. Kalau tidak ini akan error karena saya tadi lupa menambahkan this-nya di sini. Jika kita lihat pada post, di sini saya buat this-nya. Oke. Sekarang coba dulu untuk itu kita akan buat datanya di sini. Post pertama saya ingin ID-nya 1, ya. Dan tag-nya kita buat di sini ID-nya 2, ya. Nah, sekarang kita save, maka dia akan error. Kenapa? Karena jika kita lihat pada tag table, kita tidak mempunyai apapun di sini. Coba dulu untuk itu kita buat di sini. Misalnya code. Ya, di sini kita buat code now dan di sini kita buat now. Dan coba kita buat dulu di sini lagi misalnya. Dan di sini kita buat now juga. Kita command S. Ya, coba dulu untuk ini kita hilangkan dulu ya. Ya, kita save yang ada di sini. Maka dia sudah tersimpan dan kita akan lakukan di post tag. Untuk ID 1, untuk postnya ya, mempunyai tag 1. Dan karena setiap post bisa mempunyai banyak tag, maka kita bisa buat di sini. Post yang ber-ID 1 juga mempunyai tag yang kedua. Seperti itu. Dan coba kita buat di sini post ID 2 mempunyai 1 dan post ID 2 mempunyai tag 2 dan post ID 2 juga mempunyai tag 3. Kita save dan sekarang bagaimana cara kita melihatnya? Kita bisa menggunakan Tinker lagi. PHP artisan Tinker. Karena kita tadi menggunakan post yang pertama di sini, maka kita bisa select post ID yang pertama. Coba kita buat di sini. Post find ID 1, maka muncul yaitu adalah yang ini. Oke. Dan sekarang di sini saya akan buat post tags misalnya. Kita enter, maka muncul di sini code dan bugs. Itu dia hanya karena mempunyai 2 tag. Jika kita lihat di sini dia mempunyai 2 tag. Tag pertama dan yang tag kedua. Bagaimana dengan post yang ber-ID 2 atau yang kita lihat di sini? Ya, dia mempunyai tag sampai 3 jika kita lihat pada post tag tadi yang ada di sini. 1, 2, dan 3. Dan jika kita lihat di sini, karena saya menggunakan tabel plus, dia bisa langsung ada tanda panahnya di sini, menunjukkan bahwa di mana sebenarnya tag itu. Jika kita klik, maka dia langsung help wanted di sini bacaannya. Ya, makanya saya menggunakan tabel plus. Tapi seandainya Anda menggunakan yang manapun, misalnya entah seperti SQL Pro atau misalnya saya nggak tahu HDSQL bisa atau tidak, tapi yang jelasnya harusnya bisa gitu. Jadi dia langsung menarget siapa sebenarnya tag ID ini atau siapa sebenarnya post ini. Kita klik, maka dia akan langsung ke post yang kedua. Sekarang kita akan fokus bagaimana cara menampilkan post yang kedua. Apakah dia sudah berhasil atau belum? Karena kita sudah mempunyai relasinya. Di sini saya akan buat post to. Dan di sini post, kita buat sini find ID 2. Dan di sini saya akan buat post to, kita buat sini tags. Kita enter, maka dia sudah mempunyai tiga-tiganya tagnya di sini. Seandainya kita mempunyai tag lagi di database, misalnya kita buat namanya apa ya? Database misalnya. Dan di sini kita buat database, dan di sini kita buat now, dan di sini kita buat now. Dan coba kita tambahkan dia ke dalam post yang kedua juga. Coba kita buat di sini 2 dan di sini kita buat 4 karena ya sorry bukan 3 tapi 4. Dan kita save dan sekarang kita buat lagi sampai seperti yang tadi post, kita enter. Ya, dia tidak berhasil ya. Coba kita definisikan lagi post. Kita buat sini post find 2. Mungkin dia harus di reset gitu. Kita buat sini post tags. Kita enter. Maka muncul di sini database dan di sini wanted dan ya semuanya dia mempunyainya. Nah, bagaimana dengan tagnya kan gitu. Coba dulu untuk itu kita akan buat di sini tag. Di sini kita buat tag find ID 1 misalnya. Nah, di sini kita ingin melihat siapa saja postnya. Coba kita buat di sini tag post. Maka dia muncul adalah 2 post. Hanya karena di sini jika kita lihat yang tag 1 mempunyai sampai 2 post, yaitu yang pertama dan yang kedua. Nah, seandainya saya buat di sini yang 4, tag ID yang 4 mempunyai post yang ketiga juga.
Dan di sini kita buat 4 lagi, dan di sini kita buat postnya itu adalah 5 misalnya. Dan sekarang kita akan select yang 4 ini. Harusnya jika kita lihat dari struktur relationship yang ada di sini, dia pasti memunculkan 3 post sekaligus, yaitu ID 2, 3, dan 5. Karena jika kita lihat di sini tidak ada angka 4, yang ada itu hanyalah di sini. Yaitu adalah tag yang bernama database. Sekarang coba kita select dia. Tag find ID 4 dan kita enter. Dan coba kita buat sini tag post. Maka muncul di sini ketiga post yang diselectnya. Dan mungkin Anda bingung, coba kita buat sini tag post, kita buat sini jadi builder dan kita buat sini count. Kita enter, maka dia muncul 3 di sini. Dan coba kita select yang lain. Tag find ID 2 dan coba kita buat sini tag post count. Maka yang muncul hanya 2 karena tag yang ber-ID 2 hanya mempunyai 2 post. Jika kita lihat apakah betul atau tidak, post tag yang ber-ID 2, 1 dan 2. Dia mempunyai post 1 dan post 2 dan tagnya itu adalah 2. Oke. Saya rasa kita bisa menampilkannya sekarang di browser, ya. Oleh karena itu sekarang kita akan pergi ke post show lagi. Karena tadi di sini kita sudah mempunyai kategori, maka sekarang kita bisa menampilkan. Coba kita lihat dulu tampilannya. Ya, kira-kira seperti ini. Kita nampilkannya coba dulu. Ya, kita bisa tampilkan di sini sepertinya. Oke. Dan coba kita lakukan itu tepat di, ya coba kita buat dulu when per line ya. Coba sini midot. Dan tadinya ketika misalnya kita menggunakan tag itu bisa sendiri seperti ini, tidak perlu di loop, maka sekarang kalau kita menggunakan many to many harus kita loop dia. Atau jika Anda tidak ingin membuat link nantinya, Anda bisa menggunakan import built-in function dari PHP. Dan sekarang coba kita buat di sini karena kita ingin membuat linknya nanti. Kita sini for each post tags as tag. Coba kita buat di sini anchor dan kita buat sini dulu hash aja. Dan kita buat sini tag name. Kita refresh di browser dan sekarang kita ada code dan bugs di sini. Lagi-lagi kita belum bisa menampilkannya seperti yang kita lakukan di kategori, maka itu kan kita lakukan di video berikutnya. See you then.